Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Randy Entertainment. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga pemirsa sehat selalu, panjang umur, dan dimudahkan segala urusannya. Dikisahkan ada seorang polisi apes. Dikira yang ditilang itu orang biasa, tapi ternyata dia adalah. Mari kita saksikan. Di jalan raya, suara mesin motor terdengar. Tampak seorang kakek tua, mengenakan jaket lusuh, dan helm motor sedang melaju perlahan di jalan raya. Lalu, sebuah mobil patroli polisi muncul di belakangnya. Polisi itu adalah Bribtu Dimas, seorang polisi muda yang tampak serius. Bribtu Dimas berbicara sendiri, "Aduh, motor tua banget, sudah tua, malah melanggar peraturan juga. Harus ditilang nih." Bribtu Dimas menyalakan sirena dan menepi ke sebelah motor kakek tersebut. Bribtu Dimas dengan tegas, "Pak, berhenti sebentar." Kakek itu tampak terkejut dan berhenti di pinggir jalan. Dia menurunkan kaca helmnya dan melihat ke arah Bribtu Dimas. "Kakek, ada apa nak?" Bribtu Dimas dengan wajah serius, "Bapak melanggar peraturan lalu lintas. Tadi, melaju tanpa lampu sein. Harus saya tilang." Kakek terkejut. "Wah, saya tidak tahu itu." "Nak, saya kan cuma motor tua. Lah bagaimana bisa ngerti aturan seiring berjalannya waktu?" Bribtu Dimas tegas, "Aturan tetap aturan, Pak. Tidak ada pengecualian." Kakek itu mulai tampak kesal. Dia menatap Bribtu Dimas dengan mata tajam. "Kakek, tunggu dulu nak. Ini motor saya memang tua, tapi saya masih bisa jalan. Kalau kamu terus begini, saya akan lawan." Bribtu Dimas lebih tegas, "Tidak bisa, Pak. Ini adalah kewajiban saya." Adegan 2, ketegangan meningkat. Suasana semakin tegang, keduanya saling memandang dengan kesal. Kakek itu tiba-tiba turun dari motornya dan mendekati Bribtu Dimas. "Kakek," sambil mengangkat tangan, "jangan koba-koba menantang saya, nak. Saya dulu seorang tentara." Bribtu Dimas terkejut, dan instingnya langsung menguat. Tanpa diduga, kakek itu tiba-tiba mendorong tubuh Bribtu Dimas, membuatnya terhuyung. Kejadian ini menarik perhatian beberapa orang yang lewat. Bribtu Dimas kesal, "Apa-apaan ini?" Bribtu Dimas mencoba menahan amarah. Namun, kakek itu terus mendekat. Tampaknya mulai menantang secara fisik. "Kakek, jangan kira kamu bisa intimidasi saya, nak. Saya dulu ahli berkelahi." Bribtu Dimas mencoba menjaga jarak dan berbicara dengan tenang. "Bribtu Dimas, Bapak, tenang dulu. Saya hanya menjalankan tugas. Kita bisa bicara baik-baik." Adegan 3, terungkapnya masa lalu kakek. Tiba-tiba, seorang pengendara sepeda motor yang lewat menghampiri. Dia mengenali kakek tersebut dan langsung berteriak, "Pengendara, Pak Hartono, Anda pensiunan TNI, bukan?" Kakek itu terdiam sejenak, lalu menatap pengendara tersebut. "Kakek, iya, saya, Pak Hartono. Dulu saya pensiunan TNI. Saya sudah melalui banyak pertempuran. Jadi saya sedikit sensitif kalau dihina seperti ini." Bribtu Dimas, yang merasa tegang, kini sedikit lebih tenang setelah mengetahui identitas kakek itu. Bribtu Dimas tersenyum kecil. "Oh, jadi Bapak seorang purnawirawan TNI. Saya mohon maaf jika saya salah paham, Pak. Tapi tetap saja, aturan harus diikuti." Kakek menghela napas. Saya memang kadang keras kepala, tapi saya tidak pernah berniat melawan hukum. Saya cuma tersinggung." "Nah, Bribtu Dimas, saya mengerti, Pak Hartono, tapi sebaiknya kita semua tetap menghormati peraturan demi keselamatan bersama." Kakek itu mengangguk, lalu menarik napas dalam-dalam. "Kakek, baiklah nak. Maafkan saya memang terlalu terbawa emosi. Saya tidak akan melawan lagi." Bribtu Dimas, "Terima kasih, Pak Hartono. Semoga Bapak tetap sehat selalu." Kakek itu tersenyum, lalu kembali menaiki motornya. "Kakek, nanti, kalau ada kesempatan, saya traktir kamu kopi ya." Bribtu Dimas, "Itu tawaran yang tidak bisa saya tolak, Pak." Keduanya tertawa bersama, dan kakek itu melanjutkan perjalanannya. Suatu hari, Bribtu Dimas sedang duduk di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Cuaca cerah,
dan suasana warung itu cukup tenang. Tiba-tiba, suara motor terdengar mendekat. Bribtu Dimas menoleh, dan ternyata itu adalah Pak Hartono, sang kakek yang pernah ditilangnya. Pak Hartono, dengan senyum lebar, "Nah, nak, seperti yang saya janjiin, ini kopi dari saya." Bribtu Dimas terkejut dan bangkit dari tempat duduk. "Bribtu Dimas. Pak Hartono, wah, benar-benar Bapak datang. Terima kasih, Pak. Ini benar-benar tak terduga." Pak Hartono duduk di meja sebelah Bribtu Dimas, lalu menyerahkan secangkir kopi panas kepadanya. "Pak Hartono, jangan kaget, nak. Saya pensiunan, jadi sudah banyak waktu luang. Tapi, yang jelas, saya ingin menunjukkan kalau saya tetap menghormati kamu setelah kejadian itu." Bribtu Dimas, dengan senyum, "Saya juga senang bisa bertemu lagi. Pak, terima kasih sudah mau memberi kopi. Sebagai polisi, saya tidak bisa menerima uang atau barang apapun. Tapi kopi, saya bisa terima." Mereka tertawa bersama. Lalu Pak Hartono menatap Bribtu Dimas dengan serius. "Pak Hartono, nak, saya minta maaf jika saya terlalu keras kepala waktu itu. Usia memang kadang membuat orang jadi agak sensitif. Tapi kamu tahu, saya dulu di TNI. Banyak pengalaman keras yang bikin saya terbiasa bertindak cepat. Kadang, saya lupa menahan emosi." Bribtu Dimas, "Saya mengerti, Pak. Sebagai polisi, saya juga kadang harus tegas. Dan saya tahu, itu bukan hal mudah. Tapi yang paling penting adalah, kita saling menghargai kan, Pak Hartono?" "Betul, nak. Saya belajar banyak setelah kejadian itu. Kalau dulu, saya hanya tahu bagaimana melawan, sekarang saya harus tahu kapan harus berhenti dan mendengarkan." Mereka duduk bersama menikmati kopi, bercakap-cakap lebih santai. Pak Hartono mulai menceritakan kisah-kisah masa mudanya di TNI. Sementara Bribtu Dimas mendengarkan dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, Pak Hartono berhenti sejenak, menatap Bribtu Dimas dengan serius. "Pak Hartono, nak, kamu masih muda, tapi sudah memikul tanggung jawab besar. Sebagai polisi, jangan biarkan kekuasaan atau kedudukan membuatmu lupa dengan nilai-nilai yang benar. Ingat, kadang kita harus melawan, kadang kita harus mendengarkan." Bribtu Dimas mengangguk. "Itu benar, Pak. Terkadang lebih mudah untuk menegakkan hukum dengan cara yang keras. Tapi, seperti Bapak katakan, ada kalanya kita harus mendengarkan dan mencari solusi yang lebih baik." "Terima kasih atas pelajarannya, Pak." Pak Hartono tersenyum sama-sama. "Nah, saya memang sudah tua, tapi masih ingin belajar. Yang penting, jangan pernah berhenti belajar, baik dari yang lebih muda maupun yang lebih tua." Pak Hartono berdiri dan menyiapkan motornya untuk pergi. Bribtu Dimas juga berdiri untuk mengantarnya. "Bribtu Dimas, Pak Hartono, saya harap kita bisa bertemu lagi. Terima kasih banyak untuk kopinya dan cerita-ceritanya. Semoga Bapak selalu sehat." Pak Hartono, "Tentu, nak. Kalau ada waktu, kita bisa ngopi lagi. Tapi ingat, jangan lupa atur lampu sein waktu berkendara. Ya, hehe." Mereka tertawa bersama. Dan Pak Hartono mengendarai motornya, melambaikan tangan ke Bribtu Dimas. Bribtu Dimas tersenyum pasti. "Pak Hartono, sampai jumpa lagi." Suara motor Pak Hartono semakin menjauh. Sementara Bribtu Dimas berdiri di sana, merasa lebih bijaksana setelah pertemuan tersebut. Beberapa hari setelah pertemuan mereka di warung kopi, Bribtu Dimas sedang bertugas di kantor polisi. Tiba-tiba, seorang petugas lainnya masuk dengan membawa berita yang mengejutkan. "Petugas, Bribtu Dimas, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Dia bilang dia kenal denganmu dari kejadian di jalan beberapa waktu lalu." Bribtu Dimas merasa heran, lalu mengangkat alis. "Bribtu Dimas, siapa dia? Saya tidak mengingat siapapun yang pernah datang ke sini." "Petugas, tunggu sebentar. Saya panggilkan orangnya." Tak lama, Pak Hartono masuk ke ruangan dengan senyum lebar, mengenakan pakaian yang lebih rapi dari sebelumnya. Bribtu Dimas terkejut dan berdiri menyambutnya. Mengendarai motornya, melambaikan tangan ke Bribtu Dimas. "Bribtu Dimas. Pak Hartono, apa yang Bapak lakukan di sini? Ada apa?" "Pak Hartono, Nak Dimas, saya ingin mengucapkan terima kasih atas sikap baik Bapak waktu itu. Saya tahu saya sempat kesal, tapi saya juga tahu
kamu cuma menjalankan tugas. Jadi, saya pikir sudah saatnya untuk memberi penghargaan kecil buatmu. Bribtu Dimas tampak bingung dan sedikit tersipu. Bribtu Dimas. Wah, Pak Hartono, saya cuma menjalankan tugas seperti biasa. Tidak perlu penghargaan, Pak. Terima kasih sudah mengerti. Pak Hartono. Tidak, Nak. Ini bukan hanya soal tugas. Ini soal menghargai satu sama lain. Saya tahu, saya tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi saya bisa menunjukkan rasa terima kasih saya. Adegan 8. Penghargaan yang tidak terduga. Pak Hartono mengeluarkan sebuah map berwarna hitam dari tasnya dan memberikannya kepada Bribtu Dimas. Dimas membuka map itu dengan penasaran. Bribtu Dimas. Apa ini, Pak? Pak Hartono. Ini sertifikat penghargaan dari saya untuk kamu. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesabaranmu waktu itu, karena tidak semua orang bisa tetap tenang menghadapi situasi seperti itu. Juga, saya ingin kamu tahu bahwa kamu sudah memberi saya pelajaran tentang menjadi lebih sabar dan mendengarkan. Bribtu Dimas tersentuh dan merasa canggung. Bribtu Dimas. Pak, saya tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih banyak, Pak Hartono. Ini sangat berarti bagi saya. Pak Hartono, nggak usah terlalu banyak terima kasih. Nah, ini adalah cara saya memberi penghargaan kepada orang yang saya anggap layak mendapatkannya. Di usia saya ini, saya hanya berharap bisa melihat orang yang lebih muda, bisa lebih bijaksana, dan sabar. Kamu sudah menunjukkan itu. Bribtu Dimas merasakan kedekatan yang lebih dalam dengan Pak Hartono, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai seorang kakek keras kepala. Sore itu, setelah bertugas, Bribtu Dimas pulang ke rumah dan duduk di ruang tamu sambil memegang sertifikat dari Pak Hartono. Ia memandangi sertifikat itu dengan penuh perenungan. Bribtu Dimas berbicara pada dirinya sendiri terkadang. Kita tidak tahu siapa yang akan mengubah pandangan kita. Pak Hartono, seorang pensiunan TNI, ternyata punya cara dan pelajaran hidup yang luar biasa. Tidak hanya mengajarkan tentang ketegasan, tapi juga tentang mendengarkan. Dimas menatap foto di dinding yang menunjukkan keluarganya. Lalu ia tersenyum. Bribtu Dimas. Mungkin ini pelajaran yang lebih besar dari sekedar aturan lalu lintas tentang bagaimana menghargai, mendengarkan, dan tetap sabar. Saya rasa tugas saya bukan hanya menegakkan hukum, tapi juga menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Sambil memikirkan hal itu, Bribtu Dimas merasa lebih tenang. Kejadian dengan Pak Hartono memberi pelajaran berharga dalam hidupnya. Beberapa minggu kemudian, Bribtu Dimas kembali bertugas di jalan raya. Seperti biasa, tiba-tiba, ia melihat motor tua Pak Hartono lagi. Kali ini, motor itu tampak lebih terawat, dan Pak Hartono melambaikan tangan padanya dari kejauhan. Pak Hartono, dengan senyum lebar, "Hei, Nak, apa kabar?" Bribtu Dimas melambai balik dan menghampiri Pak Hartono. Mereka saling berjabat tangan. Bribtu Dimas. "Pak Hartono, senang sekali bisa bertemu lagi. Bagaimana kabarnya, Pak?" Pak Hartono, "Sehat-sehat saja, Nak. Saya cuma mau pastikan motor tua saya ini tetap lancar. Nah, kalau saya melanggar lagi, kamu tilang aja ya." Hehe. Bribtu Dimas tertawa. Bribtu Dimas. "Pak Hartono, kalau Bapak melanggar, saya akan tetap tilang. Tapi kali ini, saya akan lebih sabar." Pak Hartono tertawa, "Hahaha, jangan sampai ya, Nak. Kalau saya melanggar lagi, kopi lagi yang saya traktir." Bribtu Dimas. "Itu tawaran yang tidak bisa saya tolak, Pak." Mereka tertawa bersama, dan Bribtu Dimas melanjutkan tugasnya. Kali ini dengan perasaan yang lebih ringan dan bijak. Akhir.